Ya sangat berdampak sekali Pak, terutama untuk pelelangan ikan yang ada di daerah Bonang, itu kan infrastruktur menjadi rusak terus Pak, sehingga Hmm. mengakibatkan kos yang tinggi untuk transportasi itu, terutama untuk para nelayan ini yang untuk pelelangan ikan untuk menjual keluar dari Kabupaten Demak, ini akan sangat terhambat untuk daerah sana ketika rob besar dan banjir besar. Begitupun untuk daerah lain di Sayung juga seperti itu, sehingga terkait dengan infrastruktur ini sudah banyak yang rusak, sehingga perjalanan ini kan transportasi menjadi hal yang sangat mahal. Itu kan mengakibatkan kos yang tinggi, sehingga kita bisa kalah bersaing dengan daerah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pilkada serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Sri Fahrudin Bisri Slamet SE. Beliau saat ini selain Ketua DPC PDIP Demak, juga Ketua DPRD Kabupaten Demak. Apa kabar Pak Slamet? Alhamdulillah Pak Bambang sehat. Yang terpenting sehat ya. Ya, Pak Fahrudin Bisri Slamet ini lahir di Semarang 11 Februari 1971. S1 ditempuh di Unisula dan STI Semarang, berkarir politik sejak 1997, kemudian menjadi anggota DPRD Demak untuk beberapa kali, dan saat ini posisinya adalah Ketua DPRD dan Ketua DPC PDIP Demak. Nah, mungkin supaya lebih jelas, Bapak bisa cerita walaupun singkat perjalanan karir dari awal sehingga menjadi dalam posisi seperti sekarang ini. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi untuk karir politik saya dimulai dari bawah Pak. Dari 97 itu saya menjadi ranting Desa Bandung Rejo, Kecamatan Meranggen. Dimulai dari 97. Dan perjalanan sampai dengan mulai 2021 ini saya menjadi Ketua PAD Kecamatan Meranggen. 2 periode sampai dengan 2010 saya menjadi sekretaris DPC, dan mulai dari 2015 sampai sekarang menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak. Jadi memang ini betul-betul dari bawah. Alhamdulillah ini sekarang masih dipercaya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak. Dan saya mulai terjun di legislatif dimulai dari 2004.
Alhamdulillah untuk pemilu 2024 ini insya Allah masuk ke legislatif lagi. Artinya bahwa hampir 20 tahun ini kita ada di legislatif dan perjalanan panjang sebagai struktural di PDI Perjuangan. Mungkin itu sekilas info Ya, Pak. perjalanan politik saya, Pak. Ya. Jadi Bapak jadi anggota dan pimpinan DPRD Demak sudah berapa tahun, Pak? Saya mulai 2014 jadi wakil ketua. Anggota 2004, 2009, 2014 ini ketua Komisi C, 2014, 2019 wakil ketua, dan periode 2019-2024 ini ketua DPRD. Jadi sekarang sudah kelima kalinya, Pak ya? Ya, insya Allah. Nah, mungkin bisa diceritakan perkembangan PDIP sendiri, Pak, dari pemilu ke pemilu sampai saat ini seperti apa? Jadi untuk 2004 ini pertama kita mendapatkan 16 kursi karena pada saat itu Bupati masih dari PDI Perjuangan era Ibu Endang. Jadi Ibu Haja Endang Staning Diah. Ya. Terus untuk pemilu 2009 kita rontok menjadi 8 kursi. Ya. 2009-2014 itu kita dapat 8, 2014, 2019 kita masih 8, 2019, 2024 kita dapat 11 kursi, Pak. Saat ini untuk 2024-2029 alhamdulillah bisa menambah 1 kursi, berarti 12 kursi. Baik. Nah, berarti PDIP masih partai terbesar di Demak dan itu pasti dapat jabatan pimpinan lagi. Nah, sekarang menyongsong pilkada seperti apa, Pak? Siapa calon-calon yang sudah mulai kelihatan sekarang? Untuk calon-calon yang muncul itu ada beberapa nama, mungkin ya belum. Ada Ibu Esti incumbent, yang pastinya yang kemarin kita usung, dan insya Allah untuk kedepannya juga akan tetap kita usung. Ada Pak Edi Sayudi, itu yang sudah beredar, ada Pak Teguh, ada incumbent, apa ya kok incumbent? Kelihatannya untuk yang saya dengar itu independen, ada Pak Sias Bukit, dan mungkin ada yang lain yang belum muncul. Mungkin sebentar lagi akan muncul ini, Pak. Jadi kalau begitu situasinya cukup dinamis, Pak. Apalagi ada yang mau maju lewat independen, Pak. Ya untuk pilkada Kabupaten Demak itu Pak sangat dinamis. Dulu juga ada, cuman belum bisa masuk. Sehingga perpolitikan di Kabupaten Demak ini sangat cair sekali. Nah, tadi Pak Slamet menyatakan bahwa PDIP akan menyalonkan Bu Esti lagi. Mungkin apa Pak pertimbangan-pertimbangan yang membuat PDIP akan tetap mencalonkan incumbent? Untuk PDI Perjuangan kan bahwa trennya kan tetap akan mempertahankan incumbent, Pak. Yang pertama. Bagaimana incumbent ini menjadi prioritas untuk dimajukan lagi. Artinya bahwa kita melihat ya beliau ini banyak prestasinya, sehingga
eh, kader, karena juga beliau itu sebagai kader struktural DPC, beliau itu wakil bendahara DPC, mestinya ya kita akan mengajukan kader. Itu berarti Pak Sugeng sendiri sebagai ketua DPC tidak akan maju, Pak? Jadi tugas kita yang terpenting mensukseskan pemilu legislatif, Pak. Dan alhamdulillah kita sudah ada incumbent, ya pastinya prioritas utama ada pada incumbent untuk kita majukan. Kalau pasangan, Pak, pasangannya kira-kira tetap atau mungkin berubah? Kita untuk pasangan belum tahu, Pak. Nanti tinggal lihat perkembangan, bahwa ini semua kan ada domainnya ada di DPP, Pak. Kita DPP-nya mengajukan, sehingga penentu ini maksudnya lewat DPD, penentu ada di DPP. Ya, tapi kalau dari Demak, kira-kira usulnya tetap satu paket atau ada kemungkinan berubah? Kalau biasanya kan kita akan membuka Pak, pendaftaran, bahwa untuk PD Perjuangan kan bisa mengusung sendiri. Kita akan buka pendaftaran nanti dari lewat DPD ini mestinya kapan waktunya, ya itu akan kita buka pendaftaran, sehingga di situ kan akan ada yang mendaftar sebagai bupati maupun wakil bupati. Jadi tidak bisa langsung serta-merta satu paket, artinya pendaftarannya ada sendiri. Kalau dibuka pendaftaran, tapi kan tadi untuk bupatinya sudah pasti akan mencalonkan incumbent. Berarti untuk incumbent untuk bupati tidak ada pendaftaran, Pak? Ya pastinya tetap ada, secara normatif ada, Pak. Ya. Jadi yang terpenting bahwa kita menunggu perintah dari DPP. Kita harus seperti apa? Apakah kita nanti harus membuka atau tidak? Ini kita menunggu perintah dari DPP. Iya, baik. Tadi Pak Saud menyebut bahwa bupati incumbent ini banyak prestasi, karena itu layak dilanjutkan. Jadi menurut Bapak apa, Pak, prestasi-prestasi yang sudah dicapai sehingga menawarkan lagi bahwa ini layak untuk diteruskan? Ya, diantaranya program-program infrastruktur bisa berjalan dengan baik, tata kelola pemerintahan juga berjalan baik. Untuk indeks pembangunan manusia ini juga meningkat, kemiskinan juga sesuai dengan target. Artinya dari hal-hal itu bisa kita lihat, Pak. Ya. Jadi artinya bahwa bupati yang sekarang ini sudah berbuat banyak untuk Kabupaten Demak. Ya. Tapi Demak masih punya masalah, Pak, terutama rob. Ya, saya nggak tahu apakah ada banjir, mungkin bahkan kemarin ada banjir, kemudian macet. Ini seperti apa, Pak, menurut Pak Samad? Ya memang ada dua hal yang belum bisa kita selesaikan, Pak, karena ini persoalan-persoalan yang tidak bisa kita tangani sendiri, Pak. Persoalan rob dan banjir di Kabupaten Demak. Kebetulan Demak itu kan di posisi terendah, sehingga sedimentasinya itu kan sangat tinggi, Pak. Nah, ini kan potensi banjir kalau tidak dinormalisasi tiap tahun, ini potensi banjir sangat besar sekali. Dan bahwa mengatasi rob dan banjir ini kan tidak bisa dilaksanakan oleh daerah sendiri karena terkait dengan anggaran. Karena kita butuh anggaran yang sangat besar untuk bagaimana mengatasi rob dan banjir, terutama di 4 kecamatan, Sayung, Karangtengah, Bonang, Wedung. Ini
kalau tidak ditangani secara komprehensif, ini ya seperti tidak tertangani, Pak. Kalau kita parsial sedikit-sedikit, ini akan hilang terus tergerus. Padahal kita sudah melakukan banyak hal, penanaman mangrove, infrastruktur ya sudah diperbaiki. Karena kita ini melawan alam, ya artinya pastinya untuk Kabupaten Demak kalau harus berjuang sendiri ini masih kurang terkait dengan penanganan ROP. Nah ini yang mungkin lewat ini kita akan menyuarakan bagaimana untuk pemerintah pusat dan provinsi untuk bisa membantu terkait dengan penanganan ROP di Kabupaten Demak. Dan kebetulan kemarin banjir ini kan sungainya kan ada pada kewenangan BBWS, bukan kewenangan kabupaten. Maksudnya karena BBWS yang menurut kita ini kan kurang dalam hal perawatan, sehingga imbas dari itu kan masyarakat Demak yang terkena imbasnya. Dan kami mohon untuk kedepannya mestinya BBWS bisa merawat dengan baik untuk tanggul sungainya sehingga tidak terjadi jebol lagi. Ini yang memang tiap tahun harus dilihat karena posisi sekarang kadang-kadang tanah ini kan untuk Kabupaten Demak ini kan labil, sehingga untuk tanggul dan sebagainya mestinya yang sering jebol ini untuk bisa diperbaiki secara permanen secara baik sehingga bisa digunakan untuk jangka panjang. Karena Kabupaten Demak ini sungai-sungainya banyak yang menjadi kewenangan dari BBWS. Pemerintah pusat juga sudah membangun jalan tol yang sekaligus katanya akan menjadi tanggul laut. Itu kira-kira dampaknya untuk Demak seperti apa, Pak? Ya, jalan tol pastinya pembangunan itu kan ada dua hal dampaknya, dampak positif dan dampak yang negatif. Alhamdulillah untuk kemacetan sudah bisa diurai dengan jalan tol. Untuk seksi 2 sudah selesai, yang belum selesai ini seksi 1. Mungkin berdampak, cuman dampaknya kurang maksimal. Sehingga ada daerah yang akibat dari tol ini juga menjadi tergenang karena pengalian air, Pak. Nah ini memang kita sudah meminta kepada daerah untuk bisa membuat kajian terkait dengan adanya tol itu sehingga penanganannya nanti lebih bisa masif dan secara komprehensif. Artinya ada desa-desa yang memang diuntungkan, ada desa-desa yang dirugikan terkait dengan pembangunan jalan tol ini. Sehingga desa-desa yang kemungkinan ini berdampak negatif pastinya bisa diantisipasi dari sekarang. Itu sifatnya sementara sebelum tol ini selesai dengan tuntas, atau nanti seandainya selesai semuanya juga tetap ada yang dampak negatifnya itu? Ya pastinya itu harus permanen. Artinya kita tidak mau Kabupaten Demak ini kehilangan dusun atau desa lagi. Karena kita sudah kehilangan banyak dusun-dusun, banyak infrastruktur, banyak persawahan, sehingga kalau hal ini tidak ditangani secara masif, ini saya yakin 10 tahun ke depan jalan yang ada sejarahnya itu bisa hilang. Nah ini mestinya perlu perhatian, memang kita selalu meminta perhatian dari pusat agar dusun ataupun desa di Kabupaten Demak tidak ada yang hilang lagi. Kita harus secara komprehensif bagaimana anggaran dari pusat, provinsi, dan daerah ini bisa untuk mengatasi rob dan banjir, terutama di daerah-daerah pesisir. Nah, nanti kalau bupati baru, bisa juga bupati yang sekarang, gitu ya, memimpin, itu apa Pak yang harus diprioritaskan ini nanti 5 tahun ke depan? Di dalam musyawarah bank kemarin sudah kita berikan masukan Pak lewat pokok-pokok pikiran DPRD.
ini yang krusial ya terkait dengan kebencanaan ini harus secara tegas untuk mengatasi rob dan banjir Kabupaten Demak ini bisa terselesaikan seperti apa. Karena kalau ini sangat lama diselesaikan, ini akan berdampak sangat buruk untuk Kabupaten Demak. Sehingga 5 tahun ke depan harapan kami itu bisa diselesaikan dengan baik untuk masalah rob dan banjir. Artinya kalau banjir ya sungai-sungai yang menjadi kewenangan di kabupaten ini untuk bisa dinormalisasi. Kewenangan BPWS ya mestinya harus seperti itu karena tiap tahun harus diadakan, Pak. Kalau 2 tahun ini sudah sedimentasinya sudah sangat tinggi sekali sehingga tidak bisa menampung ketika pada saat musim hujan, Pak, sungai-sungai ini. Lalu seberapa jauh Pak bencana-bencana itu, terutama rob dan banjir, itu berdampak pada perekonomian Demak? Ya sangat berdampak sekali Pak, terutama untuk pelelangan ikan yang ada di daerah Bonang, itu kan infrastruktur menjadi rusak terus Pak. Sehingga mengakibatkan kos yang tinggi untuk transportasi itu. Terutama untuk para nelayan ini yang untuk pelelangan ikan untuk menjual keluar dari Kabupaten Demak, ini akan sangat terhambat untuk daerah sana ketika rob besar dan banjir besar. Begitupun untuk daerah lain di Sayung juga seperti itu, sehingga terkait dengan infrastruktur ini sudah banyak yang rusak, sehingga perjalanan ini kan transportasi menjadi hal yang sangat mahal. Itu kan mengakibatkan kos yang tinggi sehingga kita bisa kalah bersaing dengan daerah lain. Demak kan juga dikenal sebagai pusat perberasan, Pak. Itu dampak macet, banjir dan sebagainya akhir-akhir ini seperti apa, Pak? Ya pastinya terhambat semuanya, Pak. Jadi kemarin itu belum ada daerah yang belum panen kurang seminggu, kena banjir sehingga ini menjadikan terkait dengan pertanian juga terkena dampaknya yang sangat signifikan. Apalagi untuk daerah Karanganyar yang sekarang ini sudah surut tapi belum maksimal. Ini kan masih lumpuh sehingga perekonomian belum bisa berjalan dengan baik. Nah, kami mohon untuk BPWS bisa cepatnya untuk bisa menyelesaikan hal seperti itu. Daerah juga sudah bergerak, Ibu Bupati juga sudah sangat aktif sekali dalam hal memimpin untuk menyelesaikan masalah banjir ini. Ya, jadi di samping perikanan dan pertanian tadi, apalagi Pak potensi perekonomian di Demak? Jasa perdagangan juga lumpuh Pak. Di sana kan ada juga untuk pabrik-pabrik ya Pak, konveksi dan sebagainya itu lumpuh juga Pak. Kemarin terkena banjir. Jadi kayak ada pabrik mainan itu yang ada di Karanganyar juga terkena dampaknya juga. Sehingga ini semua potensi baik perdagangan, pertanian, jasa ini terkena semuanya. Terkena imbas dari banjir ini. Jadi kunci Demak ke depan itu tergantung bagaimana bisa mengatasi banjir dan rob itu, Pak ya? Masalah yang utama itu, Pak. Memang itu harus diselesaikan dan kita berharap 5 tahun ini bisa selesai. Jangan sampai ini persoalan ini berlarut-larut. Jadi ini menjadi persoalan yang krusial di Kabupaten Demak dan harus diselesaikan dengan cepat, pastinya dengan perencanaan yang matang sehingga tidak berefek ke yang lain. Karena mengatasi air ini kalau hanya parsial, di sini diatasi air akan lari ke yang lebih rendah. Sehingga semuanya harus diperhatikan semuanya. Sehingga dampaknya ini tidak beralih, tapi bagaimana mengatasi dampak ini secara keseluruhan. Oke. Pak Slamet, kalau bagi masyarakat itu apa harapannya terhadap pimpinan atau bupati yang akan datang? Ya pastinya satu, bagaimana bisa mengatasi
rob dan banjir, bagaimana ini perekonomian di Kabupaten Demak ini bisa tumbuh dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat ini akan bisa dicapai. Baik, mungkin terakhir Pak Slamet masih punya harapan bagaimana supaya pilkada di Demak nanti berjalan lancar dan bisa menghasilkan pimpinan sama atau mungkin pasangan baru atau sama sekali baru yang benar-benar menjawab persoalan Demak. Bahwa saya sebagai wakil masyarakat memang mempunyai impian bagaimana pilkada ini bisa berjalan dengan baik, bisa kondusif, bisa menghasilkan pemimpin yang aspiratif, yang mengerti terkait dengan kebutuhan Demak dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Demak. Ini untuk calon-calonnya, Pak. Dan harapan saya kepada masyarakat, bagaimana kita melihat sosok pemimpin yang bagaimana pemimpin ini tidak hanya yang punya uang, tapi bagaimana pemimpin ini bisa melaksanakan program-program yang sudah dijanjikan. Masyarakat mestinya harus melihat janji-janji yang ditawarkan atau program-program yang ditawarkan sehingga akhirnya nanti pemilih ini tidak kecewa. Ketika hanya yang dipikirkan uang saja, ya pastinya transaksional seperti itu akan berakibat kurang baik terhadap demokrasi maupun masyarakat di Kabupaten Demak. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Sri Fahrudin Bisri Slamet SE, Ketua DPRD Kabupaten Demak. Mudah-mudahan harapannya pilkada bisa berjalan lancar dan menghasilkan pimpinan baru atau pimpinan yang dilanjutkan yang lebih mengerti persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan bisa memberi solusi dengan baik dan dengan cepat. Sekali lagi terima kasih Pak Slamet, sukses selalu. Amin, amin. Matur nuwun Pak Sadono. Terima kasih atas Wassalamualaikum kesempatannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.